Kakak, aku lapar sekali. Tahan dulu. Nanti malam kakak panggang kentang untukmu. Ayo makan. Wah, enak banget. Enaknya. Kakak, dia punya daging. Ngantuk. Aku tidur dulu, baru makan pelan-pelan. Kamu makan diam-diam ya? Bu, kalau mau pukul, pukul Tang Bao saja, jangan pukul kakak. Tang Bao yang pengin makan. Kayaknya sering dipukul ya biasanya. Pantasan hati-hati banget. Berdiri yang benar. Aku gak akan pukul kalian. Gak akan marahin kamu juga. Makanan ini, kalian juga boleh makan. Kamu baik banget? Tentu ada syaratnya. Kalian harus berbisnis sama aku. Berbisnis? Aku jelasin. Nebus surat perbudakan butuh duit. Nebus Penyang Lou juga butuh duit. Jadi kita harus mulai berbisnis. Kamu bohongin kita ya? Sekarang, aku yang pegang pisau, kalian ikannya. Kalian cuma bisa percaya sama aku. Wah, enak banget. Oke. Ya udah, duduk. Cepet makan. Habis makan masih harus kerja. Untung di ladang masih ada sisa kentang, bahan makanan sudah ada. Bumbu yang paling penting ini, di mana cari? Ayo. Cabai. Ternyata di zaman ini, cabai cuma buat hiasan. Pas banget, buat aku pakai. Tang Bao pegang. Kak, rumahku di seberang rumahmu, aku mau tukar pot bunga. Kamu mau cabai hias? Betul. Syarat apa? Coba sebutin. Tunggu ya. Makasih ya. Katanya tetangga dekat lebih baik dari saudara jauh. Kehidupan masyarakat sini cukup bersahaja. Hiking
Gigik, jangan kira ganti wajah. Nenek gak bakal kenalin kamu. Ayo, gigit dia. Nak nakal, kenapa kamu berjalan begitu jauh? Lihat-lihat, mari lihat. Kacang polong kentang yang enak. Orang ini mengubah wajah lebih cepat daripada membalik buku. Kalian dua orang nakal. Sudah tahu sejak awal dia bermusuhan dengan saya, kan? Sebelumnya Sanyang pernah mengirim kita makanan. Kamu malah setiap hari berdiri di pintu desa memakinya, cuma ingin punya ibu gratis. Ternyata tuan asli ini bukan cuma berbuat jahat di rumah. Popularitasnya di desa juga buruk sekali. Sayang sekali cabai-cabai itu. Bu, apakah kamu mencari buah merah itu? Ada di pinggir jalan, aku pernah mencium baunya. Aku antar kamu ke sana. Tang Bao. Tang Bao jangan lari sembarangan. Tang Bao. Tang Bao, jangan lari lagi. Itu barang langka sekali, mana mungkin bisa ditemukan dengan mudah. Sih. Ini benar-benar cabai. Bagaimana bisa benda ini tumbuh di pinggir jalan? Kali ada kereta yang terbalik di sini, lalu tumbuhlah dari situ. Baunya sama dengan yang ada di rumah Sanyang. Tang Bao, hidung kecilmu benar-benar peka. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Bisakah kita dapat hadiah setelah menemukannya? Bagaimana kalau kita petik cabai ini dulu bawa pulang. Setelah itu, aku akan memasak makan besar untuk kalian. Kalau bukan daging, apa yang bisa disebut makan besar? Puding kentang resep rahasia dijamin lebih enak daripada daging. Cobalah. Enak sekali. Setelah makan lanjut kerja, besok pagi aku akan ke pasar buka warung. Banyak yang harus dikerjakan. Kakak makan banyak sekali ya. Berangkat. Lihat-lihat, mari lihat. Puding kentang yang enak. 3 sen per mangkuk. Tidak rugi beli, tidak tipu. Ayo, mangkuk. Pergi-pergilah. Jangankan 3 sen semangkok. Bahkan kalau kamu kasih gratis juga tidak ada orang desa yang mau makan ini. Bukan begitu, Bibio? Kamu begitu yakin semua orang desa akan mendengarkanmu? Aku Susan yang cuma seorang janda. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Tapi keadilan ada di hati orang. Para warga, mari semuanya lihat-lihat dulu.
Siapa sebenarnya Hiking itu? Semua orang tahu dia selalu malas dan suka makan enak. Sudah biasa menipu dan mencuri. Beberapa hari lalu bahkan mencoba mencuri cabai saya. Sekarang malah berjualan makanan di tempat umum. Coba kalian bilang, bisa dimakan nggak ini? Nggak bisa. Nggak bisa dimakan? Mencuri cabaimu saja masih murah. Dengar-dengar. Dia menggadaikan surat perjanjian tanpa Washen ke Wang Chen. Sejahat itu ya? Iya, Busan. Kamu juga seorang nenek. Tega lihat dia perlakukan anak begitu. Sungguh busuk hatinya. Semua. Apa yang dulu saya lakukan, saya takkan membela diri. Tapi ke depannya, saya tak bisa berubah jadi baik. Apa iya? Anjing tetap makan tahi. Pulang sana. Pulang. Pulang sana. Pulang. 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 Tenanglah kalian semua. Pemilik aslinya ini terlalu dibenci. Kak, jualan cendol ibu laku nggak ya? Tapi cuma kalau laku, kita bisa ambil kembali surat perjanjian kita. Cepat, cepat. Istri keluarga Fu dipukuli. Lihat sana. Cepat pulang sana. Pulang. Pulang. Tenanglah kalian. Pulang. Cepat pergi. Jangan rusak dagangan saya. Asheng, kalian baik-baik saja? Saya tahu semua benci saya, tapi cuma lempar sayur busuk begini. Bisa lega? Kalau saya jadi kalian, habiskan saja dagangan saya, baru puas dendam. Betul kan? Cendol saya ini bisa dicicip dulu, gratis. Kalau enak, bayar 3 kain. Kalau nggak enak, langsung pergi. Saya nggak minta uang. Benar-benar nggak usah bayar. Tentu saja. Kita nggak boleh ambil untung begini. Paman, Tante, coba cicip cendolnya, enak banget. Saya kasihan lihat anak-anak, Busan. 1 mangkuk, Busan, Tante Yo. Saya juga 1. Saya juga mau. Ini. Saya duluan yang mau. Oke. Ini cendol apa? Kok belum pernah lihat? Bisa dimakan nggak? Enak, enak banget. Saya juga mau. Oke, 1 lagi. Saya juga tambah 1. Tidak masalah. Tapi kita sudah berjanji sebelumnya. Mangkuk pertama gratis, mangkuk kedua harus bayar. Saya punya uang, 1 mangkuk lagi. Baik. Antri semua dapat. Antri. Sebentar, semua dapat. Ini, saya juga mau. Saya juga 1 mangkuk lagi. Taruh di sini, saya juga mau. Ayo, Enak ya? sebentar. Ayo. Hari ini, kau jaga kios cendol saya. Ini hadiahnya. Saya tidak mau uang, saya hanya mau surat perjanjian diri. Hari ini kira-kira jual 30 lebih mangkuk, dikurangi modal. Bahkan tidak untung banyak. Tampaknya hanya mengandalkan jualan cendol di lapak. Beberapa hari ini mustahil mengumpulkan uang. Saya harus cari cara lain. Kau mau bicara bisnis dengan saya? Uang segini bisa disebut uang? Bisnis kecil, karena saya hanya bisa jual di desa, harganya tidak naik.
Tapi Wangda beda, berkelana kemana-mana. Pengalaman luas. Pernah lihat cendol saya di tempat lain? Barang langka mahal. Pindah tempat, harganya bukan segini lagi. Ayo. Agak menarik, kau buat dulu. Saya coba jual. Tapi, hak distribusi cendol saya ini tidak gratis. Anda perlu bayar sebagian biaya beli hak distribusinya. Setelah barang saya siap, bisa jadi pembayaran. Kau kira saya baru pertama kali berbisnis? Cendolmu bagaimanapun, mana ada tidak kasih barang. Minta saya bayar dulu. Semua orang bilang, Wangda punya kekuatan dan visi. Sayangnya, untuk jadi pedagang besar, akhirnya kurang napas. Apa maksudnya? Saya kurang di mana? Bisnis harus berani duluan, risiko tinggi baru dapat untung besar. Inilah wirausahawan sejati. Tapi kau tidak perlu pikirkan, saya hanya omong saja. Penakut bukan salah. Berdiri. Coba katakan, hak distribusi itu butuh berapa uang? Tidak banyak, 6 tael. Begini saja. Kembalikan surat perjanjian diri saya hitung 4 tael perak. Sisanya dihitung sebagai bagian dari pembayaran. Baiklah, tapi aku kasih tahu dulu. Kalau tidak bisa kirim tepat waktu, kau akan kena masalah. Tenang saja. Ayo, ayo. Tang Bao, Asheng, cepat keluar. Aku belikan baju baru, lihat suka tidak. Mulai sekarang, tidak perlu pakai baju compang-camping lagi. Cocok juga. Aku nggak mau. Apa ini di sakuku? Kontrak perbudakan. Cepat berikan padaku. Setelah kerja selesai, baru aku kasih. Tapi kalau kau sakit karena kedinginan, aku nggak cari dokter. Nanti, si Tang Bao kecil ini ikut aku. Sifat keras kepala ini benar-benar turun dari aku. Iya kan? Dua, nenek moyang, ini selamat. Selanjutnya cari uang yang banyak. Agar cepat tebus Feng Yang Lou kembali. Siapa? Ibu, Tang Bao mau tidur sama ibu. Ayo sini. Kamu nggak takut sama aku? Ibu bikin Tang Bao kenyang dan hangat. Bukan orang jahat. Mulut kecilnya manis juga. Baiklah. Aku temani kamu tidur.
Bicaralah baik-baik, ambil apa saja yang kau mau. Jangan sakiti aku. Asheng, cepat pergi. Apa kau ayahku? Kamu lihat baik-baik, apa iya? Asheng, kita harus lihat jelas, zaman sekarang kacau. Jangan sampai undang serigala ke rumah. Kalau kau ayahku, ingat waktu kau pergi dulu. Aku minta kau bawa apa kembali. Ayah pasti ingat. Kau memang ayahku. Ayah pergi kemana saja. Waktu ayah pergi ujian dulu. Jadi sekretaris di perkampungan beberapa tahun, susah payah baru bisa kabur. Lupakan dulu soal ayah, beberapa tahun ini baik-baik saja. Si wanita jahat ini pegang kontrak perbudakan kami. Paksa kami kerja. Ini bisa aku jelaskan. Kontrak perbudakan anak-anak ini ada di Dia terlihat sulit dihadapi. Serahkan kontrak perbudakan itu. Apa yang akan jadi taruhannya? Lihat ini. Aku lupa taruh di mana. Begini. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Di mana ya? Ibu, apakah ini yang ibu cari? Bukan. Sebenarnya, aku baru saja menebusnya kemarin. Kalau tidak, sudah lama aku urus. Aku ingin bercerai. Sebagai kepala suku dan kepala desa-desa Hi, aku punya tanggung jawab untuk menanyakan alasannya. Fu Qinghuai, orang baru saja pulang, kok sudah bicara cerai? Kepala desa, dia pergi bertahun-tahun. Aku seorang wanita mengurus rumah, dalam dan luar. Semua butuh uang. Dia pulang tak peduli padaku. Bagaimana aku bertahan? Pulang langsung minta cerai. Pantaskah? Kau pikir aku tak tahu apa-apa? Jual Feng Yang Low. Masih bisa kukatakan untuk mencari nafkah. Tapi dua anak itu, bagaimana kau perlakukan mereka? Anak-anak kenapa? Kenyang dan hangat. Ada apa? Kau jual mereka ke Wang Cheng. Bagaimana kau membela diri? Itu aku tertipu orang. Lagi pula, masalahnya sudah selesai, kontrak juga ditebus kembali. Kamu sendiri yang merobeknya. Kenapa aku robek? Bukan karena kau paksa anak-anak kerja dengan ancaman itu? Anak sendiri kerja sedikit, kok disebut paksaan? Baiklah. Izinkan aku bersikap adil. 5 tahun lalu, kau pergi belajar, bertahun-tahun tak pulang. Nyonya Fu sakit-sakitan. Feng Yang Low tak ada yang urus, jadi diputuskan untuk menikahkan King King ke keluarga kalian. King King berkabung 3 tahun tak menikah lagi. Secara hati nurani dan aturan, kau tak seharusnya meninggalkannya. Kepala desa, baru Anda yang bijaksana. Aku gadis perawan, dinikahkan padanya jadi istri kedua. Sudah rugi. Sekarang dia baru pulang. Aku besarkan 2 anaknya sampai gemuk sehat. Dia pulang langsung minta cerai. Tak boleh seenaknya menindas orang. Kepala desa, Anda harus membelaku. King tak melanggar 7 alasan cerai, jadi tak bisa bercerai. Rumah tangga rukun, baru segalanya lancar.
Sudahlah, lihat. Istri yang cantik jelita ini. Bagus sekali, semakin sering bersama semakin ada rasa. Cepat ambil kembali surat cerai itu. Kepala desa. Kepala desa, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Silakan. Baik. Nona King. Laki-laki itu, mulut keras hati lembut. Kamu harus lebih aktif. Sekarang aku tahu bagaimana dulu ibu dibohongi oleh kalian hingga menetapkan pernikahan ini. Kejadian tahun itu, aku juga terpaksa. Kamu boleh tidak percaya padaku, juga tidak perlu menganggapku sebagai istrimu. Kita berdua, anggap saja sebagai teman sekamar di bawah satu atap. Hidup bersama saja sudah cukup. Meski tidak bisa bercerai, aku juga tidak akan hidup bersama denganmu. Kalau mau tinggal di sini, silakan tinggal saja. Aku akan bawa Sheng mereka ke tempat lain. Kamu pergi boleh. Anak-anak tidak boleh pergi. Ibu tiri bukan ibu? Aku merawat mereka. Sudah menghabiskan begitu banyak tenaga, kamu pulang langsung dapat hasilnya. Lagi pula, anak-anak mau ikut kamu atau tidak, belum tentu. Kalau begitu biarkan anak-anak yang memutuskan sendiri. Putuskan ya, putuskan. Sheng, Tang Bao. Kalian mau ikut ayah, hidup di tempat lain? Sekarang usaha ibu sudah mulai, ikut ibu ada kehidupan yang baik. Usaha yang baru mulai, pendapatannya tidak stabil. Ayah adalah sarjana. Segera akan mengajar di sekolah desa, setiap bulan. Ada uang tetap masuk, makan pakai tidak perlu khawatir. Benarkah ayah? Hebat sekali. Pegawai negeri stabil lagi, bagaimana? Yang paling penting dalam mengasuh anak adalah ketulusan hati. Aku setiap hari bisa buatkan mereka makanan enak dengan berbagai variasi. Kamu bisa? Tang Bao paling suka masakan ibu. Tang Bao baik sekali. Tang Bao. Ayah juga punya makanan enak. Ibu melarangku makan makanan orang lain. Ayah mana bisa disebut orang lain? Tang Bao lemah, jangan ganggu dia. Iya kan Tang Bao? Kalau begitu aku akan panggilkan dokter terbaik untuknya. Obat 3 bagian racun, anak sekecil Tang Bao. Hanya bisa dirawat perlahan dengan makanan, kamu setiap hari pergi mengajar. Kapan dia punya waktu untuk merawat kita, kan? Bagaimanapun juga, dia adalah putriku. Aku pasti akan membawanya pergi. Kamu membawanya pergi sekarang, itu sama saja dengan membunuhnya. Sheng, kamu ingin ikut siapa? Aku tidak mau ikut siapapun. Sheng. Kak, Oh tidak. Sheng, ini semua salahmu, memaksa anak untuk menyatakan pendapat. Kalau bukan karena kamu merebut anak dariku, dia tidak akan jadi seperti ini. Kamu, Sheng. nenek ibu. Ayah sudah pulang, tapi dia hanya bertengkar dengan wanita itu. Dia bahkan tidak menyebutkan kalian berdua. Aku sangat merindukan kalian. Sheng. Ayah yang salah. Seharusnya ayah datang bersembahyang kepada mereka terlebih dahulu. Ayah sudah pergi begitu lama. Tidak bisa merawatmu dan Tang Bao dengan baik. Ayah minta maaf kepada kalian. Ayah juga minta maaf kepada ibumu dan nenekmu. Aku Fu Qinghuai bersumpah di sini. Pasti akan merawat Sheng dan Tang Bao dengan baik. Tidak akan membiarkan mereka menerima sedikit pun cedera. Sheng. Apakah kamu mau memberi ayah satu kesempatan?
Tang Bao, ayo kamu ikut saya pergi bersama ayah. Kita berangkat besok. Kenapa? Bukankah di rumah ada ayah dan ibu itu bagus? Dia sama sekali bukan ibu kita. Dan dia tidak akan pernah bisa menjadi ibu kita. Tapi ibu itu sekarang baik kepada kita. Kamu hanya tertipu oleh penampilannya belakangan ini. Asyeng. Sudah capek seharian, makanlah lalu istirahat lebih awal. Tang Bao, kamu juga harus tidur sekarang. Baik, Kalau begitu saya dulu yang menidurkan Tang Bao. Ayo. Ayo pergi. Ini adalah tanah dari makam mantan istriku. Saya ingin mencari tempat untuk memujanya dengan baik. Menurut saya rumahmu ini cukup bagus. Oh, ternyata kamu suka selera seperti ini. Katakan saja lebih awal. Kakak mantan istriku tersayang. Jika arwahmu masih ada di surga, lihatlah baik-baik. Bagaimana aku melayani suamiku. Aku meremehkan betapa tak tahu malunya dirimu. Kau tak mau bercerai denganku, tapi juga tak mau melepaskan anakku. Apa sebenarnya niat burukmu? Niatku hanya ingin tinggal dengan tenang di keluarga Fu, menebus kembali Feng Yang Lou yang digadaikan, lalu membesarkan kedua anak ini dengan baik. Menurutmu, aku akan percaya? Ibu, gendong aku, Ibu. Pokoknya yang kukatakan tulus, percaya atau tidak terserah kamu. Kau tidak tidur di sini? Jangan sampai Fu Qinghuai membawa pergi anak-anak. Ayo. Berhenti. Mau bawa Tang Bao kemana? Tentu ada urusan penting. Tuan, apakah Anda Tuan Fu? Tampan sekali. Dengar-dengar Anda ingin bercerai dengan King King. Benar atau tidak? Kalau benar juga boleh. Ada banyak gadis baik di sini. Lihat aku. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Tertawa apa? Lihat aku juga boleh. Ada yang kamu suka tidak? Aku bilang jangan pergi. Ibu, sakit tidak? Rasa sakit ibu ini bukan apa-apa. Yang paling menyakitkan bagi ibu adalah ayahmu mau membawa Tang Bao pergi. Nanti, ibu tidak bisa lagi masakan makanan enak untuk Tang Bao. Juga tidak bisa temani Tang Bao tidur lagi. Tang Bao tidak mau pergi. Tang Bao mau bersama ibu. Anak ibu yang baik, nanti bilang begitu juga pada ayahmu ya. 2 hari ini kerja lembur lagi. Tepat bisa menyelesaikan pesanan Wang Cheng. Ibu, aku mau ke kamar kecil.
Ibu antar kamu cari kamar kecil. Minum minuman enak diam-diam ya. Kalian main ke rumahku. Ini barang rumahku, jangan sentuh. Ini bukan anak keluarga Fu yang tidak punya ibu. Kamu yang tidak punya ibu, dia punya ibu tiri. Tapi dia ibu tiri yang jahat. Malu-malu, jadi anjing ibu tiri jahat. Guk guk guk, jangan bilang lagi. Asheng keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tirinya jahat. Fu Jia Asheng tidak punya ibu. Ibu tiri adalah ibu jahat. Fu Jia Asheng tidak punya ibu. Ibu tiri adalah ibu jahat. Diam. Serang. Tang Bao sekarang senang ya. Asheng. Ini bagaimana bisa? Dia sama sekali bukan ibu kami. Dan tidak akan pernah bisa jadi ibu kami. Apa kamu ingin ikut ayahmu? Jadi sengaja merusaknya sampai begini? Apa? Kamu mau menyerahkan barangnya beberapa hari lagi? Memang ada sedikit masalah tak terduga. 10 hari. 10 hari pasti saya lengkapi barangnya. Barang bagus tidak takut terlambat. Berani sekali, berani menipu uang sampai ke sini. Cepat cari cara kembalikan uangnya, kalau tidak saya laporkan ke pihak berwajib. Kalau saya benar-benar ingin menipu uang, mana mungkin saya datang sendiri ke sini. Lagi pula kita ini berbisnis, kalau sampai ke pengadilan kan tidak baik. Bagaimana kalau kamu dengar dulu rencana ganti rugi saya? Uang muka kali ini, saya kembalikan 2 kali lipat. Untung saya tidak ambil. Tidak cukup. Barangmu ini sudah saya pesan untuk orang lain. Kalau tidak bisa dikirim tepat waktu, saya juga harus bayar sesuai harga jual. Yaitu 3 kali lipat dari pinjamanmu. 3 kali lipat? Kamu ini keuntungannya terlalu tinggi. Bisa dijual berapa itu kemampuan saya, kalau kamu tidak sanggup bayar. Jangan lagi berharap bisa berbisnis, dan 2 anak kecil ini. Harus dijual. 1 dijual ke selatan, 1 ke utara. Seumur hidup jangan harap bisa bertemu. Kamu ini. Saya tidak mau. Ibu tangannya terluka banyak duri untuk memetik cabai. Sangat susah, sangat susah. Saya tidak mau. Kamu malah menangis. Tang Bao, ini semua karena ibu tidak mampu. Kalau ibu bisa membuat kalian hidup enak, apalagi tangan terluka. Sekalipun tubuh terluka parah, ibu rela. Tapi takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Ibu, Tang Bao, jangan jual anakku. Lihat apa? Pergi, pergi, sudah. 5 hari. Saya yang sial. Sudah sepakat begitu. Tang Bao, terima kasih paman. Salah jalan, terima kasih paman. Tang Bao, kamu hebat. Asheng. ayah, wanita itu menuduhku. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kapan ayah akan membawaku pergi? Ayah pasti akan membawamu pergi. Tapi Tang Bao sekarang hanya mengakui dia. Tenang saja. Ayah pasti akan segera mencari cara membawa kalian pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan menangis lagi, jangan menangis lagi. Aku lihat Hi King King akhir-akhir ini berubah besar. Waktu itu aku puji dia masak agar-agar enak, dia langsung. Dia begitu dermawan, kamu malah mau ambil untung kecil. Xiao Feng, dia kakak iparmu, coba katakan. Kenapa akhir-akhir ini dia berubah begitu besar? Aku kerabatnya, bagaimana bisa bicara begitu? Bibi,
Untung kecil ini saja sudah bisa menipu kalian. Jangan lupa dulu dia buat berapa banyak masalah, mungkin kali ini. Makanya dibilang Sanyang itu pintar. Kakak iparku itu. Lihat-lihat, uang kita bagi-bagi sama-sama. Kamu mau buat masalah apa lagi? Aku datang untuk kasih uang ke semua orang. Kasih uang? Adik ipar juga di sini. Urusan kasih uang ini tidak enak kalau ada kerabat. Lihat, mau mundur sebentar? Keluarga kami juga tidak butuh uang sedikit ini. Masih ada daging di kompor, aku pergi dulu. Istri keluarga Fu, sekarang bisa bilang kan? Siapa yang punya cabai merah? Aku beli dengan harga tinggi. Ada, aku punya 2 pot. Bukan cuma buat hiasan? Bisa ditukar uang? Tentu saja. Kamu mau beli berapa harganya? 20 koin per liang. Tapi sekarang aku tidak punya uang tunai, baru bisa bayar 5 hari lagi. Lihat, aslinya ketahuan kan? Tidak punya uang mau beli. Jangan-jangan mau ambil gratis? Tidak punya uang, ambil gratis. Kalau kalian jual cabai merahnya padaku, aku akan selalu ingat kebaikan kalian. Nanti, aku akan prioritaskan beli dari kalian, pikirkan sendiri. Cabai merah itu cuma teronggok, sia-sia, jual padaku. Bukankah lebih menguntungkan daripada tanam kentang sendiri? Sudahlah. Pokoknya, yang mau jual padaku, malam ini bawa cabai merah ke rumahku. Begitu saja. Ayo, pergi. Bagaimanapun juga, kalau nggak bayar, nggak boleh dapat barang. Dia sekarang lagi panik banget, nanti syaratnya pasti kita yang tentuin. Betul? Siapa yang jual siapa yang anjing? Betul? Siapa yang jual siapa yang anjing? Oke, siapa yang jual siapa yang anjing? Betul. Aku lupa bilang tadi, 20 kain ini harga awalnya. Setelah ini, setiap aku beli 1 liang, harganya turun 2 kain. Sampai cukup semua. Mari lihat, mari saksikan. Siapa yang jual siapa yang anjing? Mari lihat, mari saksikan. Uangnya kita bagi-bagi. Yang punya yo, lu malam-malam ngapain? Jangan-jangan mau jual cabai di belakang kita semua? Jangan fitnah dong, aku lagi keluar habis makan banyak. Nggak bener ah Busan, perut lu kok gembung-gembung gitu? Aku lagi hamil. Siapa yang percaya? Sialan, siapa yang tebal muka banget? Cepet-cepet, aku duluan. Jangan tarik-tarik. Aku duluan. Kentang. Istri. Ada apa istri? Siapa yang bikin istriku marah? Ya siapa lagi? Kakakmu itu. Jualan cendol, untungnya banyak banget. Nggak pernah ngasih dikit ke rumah orang tua. Iya kan? Terus aku dengar lagi, si Wang besar. Lagi pesan ke dia, pesanan yang gede banget. Masalah lama malah dituduhin ke aku. Sekarang bisnis aja nggak diajak. Ibu kamu ini habis pulang dari kota berobat. Pengeluaran malah makin gede. Lama-lama habis modal. Terus mau gimana lagi?
Kalau dia nggak ngasih uangnya, kita ambil aja cara dia cari duit. Iya, iya. Ambio, Kayak nih, istri pinter banget. Kayak nih warga, lewat jangan sampai lewat. Cepet ke rumahku ada maling. cepet-cepet, ayo lihat-lihat. Rumahku ada maling. Ayo lihat-lihat. Hidatian, lu maunya apa sih? Hiking kamu ini. Aku udah bilang, resep warisan keluarga aku. Cendol kentang. Resep cendol kentang hilang, ternyata dicuri sama kamu. Kalian piawai banget nih balik kenyataan. Bubur dingin ini jelas-jelas aku yang meracik sendiri. Kapan jadi warisan turun-temurun? Katanya dia yang meracik sendiri. Lihat kelakuanmu yang malas dan rakus gini. Kalau bisa bikin bubur dingin kentang, babi betina aja bisa naik pohon. Kakak ipar, asal kamu serahkan resepnya, kami nggak akan tuntut. Sudah, kami nggak tuntut. Kalian datangi aku dengan keributan kayak gini, terus bilang gak tuntut? Saya bayar pertunjukan ini jadi sia-sia. Kamu, Aku kasih tahu ya, resep ini cuma turun ke anak laki-laki, bukan perempuan. Tapi malah dicuri sama dia. Ibuku. Dia sampai sakit di kasur karena marah. Kasihan ibu mertua. Hidatian, cukup. King. Kamu bilang gimana? Oke. Karena kalian bilang bubur dingin ini warisan, coba ceritain. 3 bumbu paling penting di bubur dingin ini apa? Langkah-langkah awalnya gimana? karena resepnya warisan turun-temurun. Ya jelas kami nggak tahu dong. Iya, kami nggak kayak kakak ipar yang nggak hormat leluhur. Kalau nggak pernah lihat, gimana tahu itu warisan? Kakak ipar, orang kayak apa kamu, semua orang udah lihat. 2 hari lalu, kamu nggak punya uang. Langsung nyerbu rumah kami buat nyuri. Aku sampai hampir keguguran. Coba kamu bilang, nyuri beras atau tepung sih nggak apa-apa. Kita kan keluarga. Nggak mungkin lihat kamu kelaparan. Ternyata, keributan sebesar ini, cuma buat nyuri resep warisan kami. Pencuri. Ceritanya dramatis banget, masuk akal pula. Aku hampir aja percaya. Maksudnya, hampir percaya? Aku nggak tahu, dari awal memang. Ini punya kami. Ya. Kamu yang nyuri. Ini punya kami. Sudah, kita kan keluarga, jangan dipermalukan. King. Aku percaya kamu nggak nyuri. Cuma, salah ambil aja. Iya ya, salah ambil. Asal kamu kembalikan resepnya, kami nggak akan tuntut. Kalian jahat. Apa sih? Apa sih? Aku tak kamu percaya. Bangun. Bangun. Resepnya bisa kuberikan padamu. Berani-beraninya sentuh anakku. Aku akan membuatmu menyesal. Benar kan? Sudah kubilang itu milik keluarga kami. Ini namanya mengembalikan ke pemilik asli. Hari ini aku melewati pasar barat. Melihat pencuri dihukum mati di depan umum. Orang yang berperilaku buruk akan menuai akibatnya sendiri. Apa maksudmu? Meski kau bersembunyi baik beberapa hari lalu, akhirnya ketahuan juga wajah aslimu. Aku sarankan kau berhenti sekarang, jangan ajari anak hal buruk. Wajah asliku adalah ayahmu. Gila. Hei King. Berperilaku tidak pantas, mencuri resep keluarga. Sudah melanggar 7 alasan perceraian. Tang Bao. Ayo. Ada apa? Kenapa tiba-tiba cari ayah hari ini? Coba kau hibur ibumu.
Aku menghiburnya? Kenapa? Orang jahat itu bohong bilang ibu mencuri resep. Lalu merebut resepnya, pasti ibu sedih sekali. Maksudmu, ibumu tidak merebut resep? Tentu tidak, ibu dan Tang Bao. Yang kembangkan bersama, butuh banyak hari. Oh begitu. Rupanya ayah salah sangka pada ibu. Ibu orang baik. Begini, Tang Bao. Kau ajak ayah merebut kembali resepnya. Bagaimana? Bagus. Ambil kembali resepnya, biar ibu senang. Ayo, Aduh, buat apa sih? serahkan resepnya. Itu dicuri istrimu dari rumahku. Kenapa harus serahkan? Mau korupsi lagi? Kau kira dia tak punya dukungan? Fu King Huai. Kalian kenapa di sini? Ibu, aku dan ayah datang bantu ambil resep. Leherku mau patah, aku akan lapor ke kepala desa. Lapor ayah sengaja melukai orang. Fu King Huai. Lepaskan dulu dia. Hidatian. Resep ini sebenarnya milik siapa? Kau lebih tahu daripada siapapun. Jangan sok suci di sini. Resep ini sudah diputuskan jadi milik kami. Itu milik keluarga kami. Aku nggak mau banyak omong lagi. Aku mau pulang bikin agar-agar kentang. Biarkan dia pergi. Kau berani-beraninya. Resepnya nggak usah. Sekarang percayakan, bukan aku yang nyuri. Tang Bao udah cerita ke aku. Maaf. Bu, Tang Bao marah banget. Cucuku sayang, jangan marah dong. Ibu, ayo ibu ajak kamu lihat pertunjukan bagus. Ayo. Sayang. Aku pulang. Cepetan. Dengar ya, pembeli di kota udah aku hubungi semua. Kata mereka, agar-agar kentang ini, berapapun banyaknya, mereka mau. Sayang, dengerin aku. Nanti kita bisa jadi kaya raya. Ya iyalah, berkat kerjasamaku yang bagus. Kalau nggak kakakmu, mana mungkin dia kalah gitu. Makanya istriku pinter banget. Cepetan, buruan. Resepnya, Kamu baca. Aku yang siapin. kayu manis 2 ons. Bunga lawang 2 ons. Lima, 4. 3. Aduh sakit. Air. Kok bisa gini? Kamu gimana caranya? Bercanda? Mana mungkin aku kasih mereka resep asli. Yang aku kasih itu reaksi kapur. Biar dia nggak berani lagi rebut resep kita. Ibu pinter banget. Tang Bao juga pintar. Aduh, Hiking King, aku udah curiga itu kamu. cepet, lari. Hiking King, anak haram. Hiking King, berhenti. Kejar. Bu, kunang-kunang. Cantik banget.
indahnya. Ini kan cuma hal biasa. Di tempat kami, itu jarang terlihat. Maksudku, karena terlalu biasa, jadi sehari-hari sering tidak disadari. Orang memang mudah dibutakan oleh pemikiran yang sudah ada. Tang Bao, ayo kita lihat bersama. Lihat, bintang itu mirip Tang Bao, kan? Mirip, Ayah. Setelah kamu bilang, jadi mirip juga. Kalau yang itu, Mirip, Ibu. kena. Kok belum pulang juga? Tang Bao suka sama ayah ibu. Fuking Huai. Mari kita berdamai. Demi Tang Bao. Asal kamu kasih tahu alasan sebenarnya kamu tinggal di keluarga Fu. Sudah kubilang, untuk menebus gedung Feng Yang. Membesarkan 2 anak. Baik. Aku bantu. Hanya aku yang berlebihan. Beberapa hari ini rajin ganti obat, lukanya jangan kena air. Sakit. Jangan nangis. Hiking King. Aku belum beres sama kamu. Ayah dan adik sudah ditaklukkan wanita itu. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu, aku rindu kamu. Kakakku yang malang, masih muda sudah pergi. Tinggalkan Asheng sendirian. Ada ibu tiri, ayah pun jadi tiri. Hiking King itu mengandalkan pesona rayuannya. Fuking Huai dan Tang Bao sudah ditaklukkan. Asheng di rumah ini, bahkan tempat berpijak pun gak ada. Kakak, kalau kakak ada di surga, kasih petunjuk untuk keponakanmu. Apa? Kamu mau Asheng keluar merantau cari usaha? Tinggalkan rumah ini? Kamu bisa bicara sama ibuku? Masa sih? Katanya uang koin ini bisa menghubungi langit bumi. Gimana kalau kita lihat maksud ibumu? Kakak, kalau kakak ada di surga,
Aku akan melempar koin tembaga ini. Kalau kamu ingin Ashen mencari tempat baru untuk hidup, beri aku sisi yang ada tulisan. Kalau kamu ingin Ashen terus menanggung penghinaan di rumah ini, beri aku sisi lainnya. Ini. Maksud ibumu, kamu harus pergi malam ini. Ibu, Makan siang siap. Asheng, keluar makan. Asheng, aku panggil kakak. baik Tang Bao. Aku. Makan, cepat duduk makan bersama. Kakak hilang, cuma ini yang tersisa. Bagaimana? Ada rombongan kereta lewat desa. Bibio lihat Asheng ada di dalamnya. Ikuti jalan ini terus. Sekarang kejar, mungkin bisa menyusul. Dasar anak ini. Kecil-kecil sudah berani kabur dari rumah. Nanti kalau ketemu, harus dididik baik-baik. Ayo, Siap berangkat. jangan pergi Asheng. Asheng, kamu di dalam? Cepat pulang sama ibu, Asheng. Asheng, cepat pulang sama ibu. Asheng, Perempuan dari mana ini? Gila apa di sini? Cepat minggir. bos, di kereta ini ada anak laki-laki sekitar 10 tahun. Ya, setinggi ini, pakai sepatu kain abu-abu putih. Tidak ada, cepat minggir. Jangan tunda keberangkatan kami. Ayo. Jangan pergi. Aku cuma mau pastikan anakku ada di kereta atau tidak. Kalau sampai terlambat, kalian berani tanggung jawab? Asheng, Asheng cepat keluar. Keluar, pulang sama ibu. Minggir, kalau kudanya kaget gimana? Jangan banyak omong, kalau anaknya hilang kamu yang tanggung. Minggir, minggir. Asheng, Asheng cepat keluar. Pulang sama ibu, Mulai sekarang. Itu bukan rumahku lagi. Fuking Huai, aku yang tahan mereka. Kamu cepat cari Asheng di kereta. Dia dengar kata-katamu. Dasar perempuan, minggir atau tidak? Hati-hati. Fuking Huai. Aku tidak apa-apa. Asheng, kenapa kamu lari dari rumah? Pria sejati harus menjelajahi dunia. Aku mau pergi merantau. Jangan semua kalian menghalangiku. Berhenti. Asheng. Lihat aku. Pikirkan baik-baik. Begitu kamu melangkah keluar dari pintu ini, kamu tidak bisa kembali lagi. Asheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan pada kami. Kita hadapi bersama, oke? Kalian tidak menginginkanku. Lalu untuk apa aku kembali? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Jelas-jelas orang lain yang menggangguku, merusak cabai, tapi kamu malah menyalahkanku. Dan juga kamu, katanya mau membawa kami pergi. Tapi malah jalan bersama dia. Aku cuma orang yang tidak dibutuhkan. Daripada diusir oleh kalian. Lebih baik aku yang pergi sendiri. Asheng. Ini salahku. Aku tidak seharusnya menyalahkanmu tanpa mengetahui kebenaran. Aku minta maaf padamu. Ayah juga salah. Tidak bisa merawatmu dengan baik.
Janji yang aku buat padamu juga memang tidak ditepati. Asheng, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini kamu selalu berusaha melindungi adikmu. Melindungi keluarga ini, dan menanggung banyak penderitaan. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi mulai sekarang, kami pasti akan menebus kesalahan padamu dengan sepenuh hati. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Benar. Ayah juga begitu. Baiklah, aku akan beri kalian satu kesempatan. Ayo pergi, nak-nak yang bandel. Lapar tidak? Masakan di rumah sudah dingin, adikmu nangis-nangis menunggumu pulang. Sudah sampai. Kamu kembali. Bos Wang, apa yang kamu lakukan di rumahku? Asheng ini, dia orang yang sudah kubeli dengan uang. Dan sudah menandatangani surat perjanjian seumur hidup, jadi hari ini dia harus ikut aku pergi. Bukannya pergi kerja dengan rombongan, kok bisa jadi kontrak mati? Asheng. Siapa yang bawa kamu pergi? Bibi Tian. Wang, pasti ada salah paham. Asheng nggak mungkin tanda kontrak mati. Itu pasti rencana jahat Tian 11 Feng. Itu bukan urusanku. Aku berbisnis, cuma lihat uang, nggak lihat orang. Dia tanda kontrak mati. Berarti dia orangku. Hari ini harus ikut aku. Orang keluarga Hi, jual anak keluarga Fu. Itu apa namanya? Bahkan kalau lapor ke pemerintah. Aku punya gelar, keluarga Hi cuma petani biasa. Siapa yang lebih mungkin menang? Kamu sendiri tahu. Ta tahu-tahu. Nah, Wang, jangan marah. Keluar uang, malah dapat masalah. Siapapun pasti kesal. Tapi coba pikir, ini sebenarnya. Semuanya, Tian 11 Feng dan istrinya. Pakai kamu buat jegal aku, makanya mereka terus-terusan permainin kamu. Iya kan? oke. Utang ini, aku tahu harus minta sama siapa. Ayo pergi, pergi. Kamu susah olesin obat sendiri. Aku bantu ya. Enggak, aku bisa sendiri. Kamu terluka karena aku. Mau bikin aku mati rasa bersalah ya? Kok banyak banget luka di sini? Siapa yang pukul? Perampok. Kamu udah berusaha keras. Aku sendiri aja. Aku. MAA ngantuk.
Malam ini, Papa, Mama, Kakak Tang Bao. Tidur bareng ya? Aku yang bikin masalah. Asyeng, jangan mikir macam-macam. Ini bukan tanggung jawabmu. Serahkan ke kami orang dewasa aja. Tapi, Asyeng, rumah itu tempat cinta. Apapun salahmu, selalu ada yang dukung, gak akan ninggalin kamu. Ini baru makna sebuah keluarga. Tutup mata, semua masalah selesai. terima kasih. Ibu. Istri keluarga Hi, kamu beli perhiasan baru lagi? Pasti mahal, ya? Cantik banget. Cuma beberapa tile perak, tidak seberapa. Memang beda dengan punya kita. Tian 11 Feng. Dasar perempuan sialan. Bawa Asheng ke sini. Kamu bilang dia mau tanda kontrak mati, sekarang dia kabur. Berkali-kali begini. Kalian berdua, main-main sama gue ya? Ada apa ini? Kok Tian 11 Feng mau jual Asheng? Hati terlalu kejam, Bos Wang. Ini ada salah paham, mari kita cari tempat yang sepi. Aku jelasin pelan-pelan. Orang kayak kamu banyak aku temui, di depan tampak baik. Di belakang, bahkan keponakan sendiri dijual. Tapi perseteruan itu bukan urusanku. Aku bayar tapi tidak dapat orang, kamu harus ganti 2 kali lipat. Aku belum punya uang sebanyak itu sekarang. Semua perhiasanmu ini, baru beli kan? Lepas dulu baru bicara. Perutku sakit, aku harus ke dokter dulu. Jangan main-main sama gue. Bukan aku yang bikin kamu hamil, mau apa lagi? Aku bantu lepasin sendiri ya. Cincin. Kalian berdua, hati-hati ke depannya. Keponakan sendiri saja tidak dilepaskan, keterlaluan. Katanya keluarga terpelajar, tapi kelakuannya tidak bagus. Kok bisa jual anak? Kamu sengaja suruh Wang Cheng main sandiwara ini. Kamu mau lihat aku dipermalukan di depan umum, ya? Tian 11 Feng, aku kasih tahu. Lain kali berani-berani lagi incar anakku. Tidak hanya tamparan yang kau dapat. Bagus dipukul. Ya, jual anak pantas dipukul. Dari dulu harusnya dipukul. Kok bisa begitu? Jual anak, benar-benar tidak terduga. Lega ah? Kok bisa begitu, sih? Coba katakan. Ibu, kamu benar-benar melakukannya? Tentu. Dengan tenaga kocok wajan aku, butuh 3-5 hari. Bekas tamparannya itu baru hilang. Hebat banget. Tentu, kekerasan itu salah. Tapi, kita juga punya kemampuan untuk membela diri dan melawan. Gimana, Asheng? Mau belajar kocok wajan sama ibu? Kamu si Tangbao kecil ini. Walaupun kali ini dia dihasut orang jahat, tapi menurutku, Asheng juga harus belajar kemampuan membedakan benar salah. Begini. Besok aku akan daftarkan dia sekolah. Ia juga baca buku paham akal sehat memang harus, tapi setelah pulang sekolah tetap bisa belajar masak sama ibu kan, ayo. Makan yang banyak ya.
Tang Bao juga makan. Kamu rasa lebih enak jadi koki besar atau pendekar besar? Apa kamu tidak mau belajar masak sama ibumu? Enggak, aku cuma rasa jadi pendekar lebih keren. Lihat tuh. Pak Fu, terima kasih banyak. Ayo pergi. Sanyang. Malu? Sudah buang waktu lagi, cepat-cepat. Kejar deadline pengiriman Wang Cheng. Ibu, Bagaimana Tang Bao kita tahu? Ibu butuh bahan-bahan ini. Tang Bao cium sekali langsung ingat. Benarkah? Tang Bao kita tidak hanya punya hidung anjing kecil. Ingat resep juga hebat sekali ya. Oke, sekarang Tang Bao kerja sama ibu. Ibu lelah Tang Bao bantu buat cendol. Tang Bao masih kecil belum bisa buat cendol. Tapi Tang Bao benar. Aku sendirian ini pasti tidak selesai. Kalau bisa cari pembantu ya bagus. Asyeng. Kak, Pas banget pulang Asyeng bisa bantu ibu. Buat cendol bareng. guru kasih banyak PR aku. Memang benar Asyeng daftar sekolah terlalu telat. PR ketinggalan terlalu banyak. Tidak sempat belajar masak. Ia juga cepat pergi. Aku bantu kamu. Kamu pernah masak? Belum pernah. Kamu tidak bisa apa-apa, pergi cuci cabai yang baik. Tang Bao. Begini kan. Ayah buatnya benar tidak? Cabai habis, aku cari cabai lagi ya. Baik. Tuan Fu, bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Anda mencari King kan? Dia akan pulang nanti. Aku membuat lebih banyak kue. Sendirian di rumah juga tidak bisa menghabiskannya. Jadi aku berpikir untuk membiarkan anak-anak mencicipinya. Terima kasih. Terima kasih apa? Jika anak menyukainya. Aku bisa membuat yang berbeda setiap hari untuk anak. Dan untukmu. Kali ini anggap saja saya yang beli. Nanti tidak perlu repot lagi. Tuan Fu, saya dengar Anda ingin menceraikan istri. Apakah itu benar? Aku hanya cemas untuk Tuan Fu. Bagaimanapun juga keluarga Hi. Tetaplah keluarga kaya di desa ini, kepala desa pasti akan lebih berpihak kepada mereka. Tapi jika Tuan Fu benar-benar ingin menceraikan istri, bukan tidak ada cara sama sekali. Ini urusan keluargaku. Tidak perlu Nyonya Susan repot-repot. Tuan Fu, buka mata Anda lebar-lebar. Hi King sekarang hanya menahan perilakunya di permukaan. Itu karena dia takut diceraikan olehmu. Tapi di dalam hati, berapa banyak keikhlasannya untukmu dan anak. Lihat saja wadah tepung ini. Lihat juga tangki minyak ini. Tanah ini. Lihat lengan bajumu sobek, dia bahkan tidak mau menjahitkannya untukmu. Sudah jelas dia tidak tulus kepada kalian. Tuan Fu, apakah kamu khawatir?
Rumah akan berantakan tanpa perempuan? Sibuk sampai lupa banyak hal, bahkan dompet pun lupa kamu bawa. Apa yang terjadi ini? Surat dari rumah juga tidak ada bagian ini. Haruskah saya campur tangan atau tidak? Saya bahkan tidak bisa mengatur jalur cerita cinta Fuking Buai. Kalau mereka bikin karakter baru lagi buat saya, nanti pasti berantakan. Aku tidak akan membiarkan anak menerima sedikit pun kesedihan. Dan aku juga akan menuruti segala keinginanmu. Kalau sudah sampai begini, aku akan bicara terus terang. Apa sifat asli Hi King King? Aku hanya percaya apa yang aku lihat sendiri. Apa yang dia lakukan kepada kalian dulu? Apa kamu benar-benar bisa memaafkan semuanya? Tuan Fu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Dimaafkan atau tidak? Itu urusan orang luar, tidak ada sangkut pautnya. Bahkan kalau dia memang seperti itu dulu, aku juga tidak akan pernah meninggalkannya dengan cara berkhianat. Bagus sekali, memang suamiku. Malam-malam kok berani merusak hubunganku. Sayangnya, suamiku setia padaku, tak mungkin tergoda. Tapi, terima kasih sudah mengingatkan aku. Kedepannya, aku akan lebih sayang padanya, takkan kasih kesempatan lagi. Pintu ada di sana. Lupa bawa dompet. Oh iya, bisa pinjam ruang kerjamu? Tinta yang kau minta. Terima kasih. Barusan. Aku duluan ya. Aku bilang begitu tadi. Supaya Susan yang pikir. Kita sangat kompak, jadi dia akan mundur. Takkan ganggu kau lagi. Aku paham maksudmu. Jadi tadi. Juga untuk itu, kan? Aku tahu. Kita bukan suami istri sungguhan. Tapi kalau kau mau menceraikanku, tunggu sampai aku tebus Feng Yang Lo dulu. Dan, bisakah kau jangan punya anak dulu? Aku tak punya pikiran begitu. Kau lagi ngapain? Catat keuangan. Aku hitung pemasukan sekarang. Lihat butuh berapa lama buat tebus gedung itu. Aku jarang pakai kok. Selesai.
Dasar otakku, sibuk kerja terus. Sampai Tang Bao kita kelaparan. Iya kan? Ibu masakin makanan enak ya? Tang Bao udah makan, ini buat ibu. Dari mana kuenya? Ada di kotak makanan sana. Ayo, Terima kasih. ayo kita bicara. Aku tak ada yang mau bicara denganmu. Kotak makanan ini kan kau yang kirim? Iya. Kurang apa kemarin menghinaku? Sekarang mau habisi aku? Lihat dirimu. Aku belum bilang apa-apa. Kau malah tanya-tanya. Hiking King, terserah kau mau bunuh atau apa. Susan yang ini lebih baik tenggelam di sungai daripada minta ampun. Aneh. Banyak yang membenciku. Tapi yang membenciku sepertimu, ini baru pertama kali. Apa salahku padamu? Kamu benar-benar tidak ingat? Dulu, aku cuma kasihan sama Tang Bao dan mereka. Diam-diam ngasih makanan sedikit. Terus ketahuan sama kamu. Di mana-mana bilang aku bikin suami mati, terus jadi gila. Sendiri nggak punya anak, mau rebut punya orang. Awalnya, aku masih ada kesempatan nikah lagi. Semua hancur gara-gara gosip itu. Hampir nggak bertahan. Aku memang bukan orang baik. Jadi, kamu bukan benar-benar suka Fu Qinghuai. Kamu benci aku. Dulu kamu berbuat jahat semua. Cuma berubah sedikit aja. Tuan Fu bisa terima kamu, maklum kamu, kenapa sih? Tentu. Hidupku juga susah. Cuma mau pegang sebatang jerami penyelamat. Kalau aku bisa kasih kamu sebatang jerami, gimana? Bisnisku butuh partner yang jago masak. Kamu mau nggak? Hiking King, kamu anggap aku bodoh ya? Aku baru aja berbuat salah ke kamu. Kamu bakal gampang lepasin aku? Aku nggak bakal kasih kamu kesempatan balas dendam. Sudah repot ya, nanti sering kerja sama. Terima kasih, memang King King bisa. Untung dulu nggak dengerin Susan yang ngomong sembarangan. Iya, dia kan janda muda. Lihat kalian sekeluarga senang. Pasti ada pikiran lain. Jangan sebarkan lagi, nanti lain kali. Aku nggak berani terima barang kalian. Jangan, kami nggak bakal ngomong lagi. Ngomong-ngomong, keluarga Susan Niang ini, sebenarnya gimana sih keadaannya? Dia, kayak potong pare di air kunyit, nasibnya juga sengsara. Iya, Jangan lama-lama, kalau nggak bayar utang, jual diri buat bayar. Ayo, selama ini aku udah bayar banyak uang. Rumah udah kosong, masih kurang? yang kamu bayar itu cuma bunganya, sekarang gua mau pokoknya. Kamu ngerti nggak sih? Pergi. Siapa? Bos Wang, kupikir preman mana lagi? Gaya kerjamu ini harus diubah. Kalau aku nggak galak dikit, gimana mau bikin takut yang ngemplang ini? Kamu utang sama dia? Suaminya yang mati muda itu yang ngutang judi besar ke aku. Uangnya nggak balik, ya terpaksa ambil orang buat bayar utang. Dia kan manusia, bukan barang kuburan. Nggak bener tuh ambil dia buat bayar. Ikut suamilah. Lagian, suaminya udah jual dia ke aku sebelum mati. Bertahun-tahun cuma ambil bunganya, udah baik banget aku. Urusan ini, kamu jangan ikut campur ya. Ini nasibku. Senang, kan? Dia utang berapa sama kamu? 3 liang.
Jangan-jangan mau bayarin dia? Pikir dulu baik-baik ya. 3 liang perak, bikin cendol berapa banyak tuh? Surat utangnya kasih ke aku. Jangan bilang aku nggak ingetin. Kalau barangku nggak sampai, yang dijual nanti kamu. Kamu menang. Mau dibunuh atau disiksa, terserah. Kamu meremehkanku dan meremehkan dirimu sendiri. Kalau kamu pikir selembar kertas usang ini bisa tentuin nasibmu, seumur hidupmu kamu cuma jadi boneka orang. Bahkan bakal dijual kedua, ketiga kalinya. Aku mana nggak tahu. Tapi aku ini cuma janda. Sehari-hari cuma ngandelin cuci baju. Aku bisa apa? Makanya aku iri sama kamu. Kamu punya suami sebaik Tuan Fu. Kalau aku juga bisa dapetin sandaran, aku nggak bakal. Kenapa harus nyandarin orang lain? Nggak bisa andalin diri sendiri? Aku bukan kamu. Pintar dan kuat. Apa alasan aku buat andalin diri sendiri? Wah, nggak nyangka aku di matamu sehebat itu. Kalau aku kasih tahu, sebelum kesini, usahaku nggak pernah diakui keluarga, malah bisa diambil orang kapan aja. Masih anggap aku punya nyali? Daripada taruh harapan ke orang lain, mending kita sendiri yang berjuang. Menang. Sisa hidup ada di tanganmu sendiri. Kalah tidak akan lebih buruk dari sekarang. Anggap saja uang ini aku pinjamkan. Tidak apa kalau kamu tidak mau bantu, tapi aku harap kamu bisa segera mandiri. Sanyang, Aku pikir semalaman, kamu benar. Kalau aku sendiri tidak berjuang untuk nasibku, siapa lagi yang bisa selamatkan aku? Aku pikir semalaman. Masih bolehkah aku kerjasama denganmu? Tianlo Gunyang, yang kutunggu kamu. Ayo, jangan paksa, santai aja. Kamu tidak jual cendol kita lagi. Kok tiba-tiba berubah? Apa cendol kita kurang enak? Tapi sekarang musim kemarau, banyak daerah kering. Barang susah dikirim. Ini pelunasannya. Kalau ada bisnis lagi, ingat cari aku. Kalau gitu kita pergi. Semua gara-gara aku sialan ini. Mencerai-beraikan bisnismu. Ngomong apa sih? Kamu kan harta karun yang susah payah aku datangkan. Tenang aja. Dengan kemampuan kita, pasti ada jalan jualan baru. Ayo.
Selamat tinggal, Pak Guru. Asyeng, Ibu, capek nggak? Pak Guru. Habis semua, hebat ya. Ibu, bisa nggak lain kali bawain makanan ekstra? Kentang gorengnya tambah banyak. Belajar di sekolah sebegitunya ya makannya. Masakan ibu enak banget, semua pada berebut minta. Iya. Aku bisa jualan di depan sekolah. Sekolah. Makanan rahasia, cuma di sini, jangan lewatkan. Mau pesan apa? Ya, ini. Tante King, aku juga mau satu. Oke, ini ambil ya. Aku mau kue kacang hijau. Kamu mau kue kacang hijau? Ya. Satu persatu ya. Kamu mau beli ini? Baik, 3 keping uang. King Huai. Aku juga mau. Sudah jam segini, belum masuk juga? Kuliah lebih penting, kamu masuk dulu saja. Di sini kami bisa atasi sendiri. Nanti, aku temani kamu pulang. Aku mau makan ini, uangnya taruh di sini. Baik, Kalian berdua suami istri pulang bareng, aku jadi yang kelebihan. jangan ngomong sembarangan, urus daganganmu. Ayo, kalian mau apa? Mau coba cicip dulu? Belum pergi kuliah? Tuan Fan. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan ini, mau beli jajanan buat sarapan? Ayo, Akademi adalah tempat suci dan tenang. Mana bisa kalian berjualan di sini? tempat sesuci apapun, orang tetap butuh makan. Apa kamu mau usir semua pedagang di jalan juga? Ini tidak bisa disamakan. Kalian berdua perempuan. Seharusnya mengurus rumah tangga, tapi kamu malah keluar rumah, tampil di depan umum. Mengobral diri. Apalagi di tempat seperti akademi. Kok kamu ikut campur? Akademi ini punya keluargamu? Betul. Kepala akademi adalah ayahku. Sehebat apapun kepala akademi, tidak bisa mengatur urusan makan minum orang. Saya yakin, murid-murid akademi tidak akan membeli makanan kalian. Jangan dengarkan dia, kita jualan saja. Benar-benar tidak ada yang beli. Sudah basi, rugi besar. Buka lapak, tidak ada yang mau. Gelisah. Buah Sheng, buka lapak tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, gelisah. Jangan fitnah ibuku. Kalian ngapain? Cepat pergi. Aku seharusnya tidak berkelahi. Aku tahu, kamu melindungiku. Aku sangat tersentuh. Bu, nanti bisakah ibu jangan lagi berjualan di akademi? Sekarang ayah sudah cari uang cukup. Ibu-ibu lain juga di rumah saja. Tapi kalau ibu tidak keluar cari uang, bagaimana cara menebus gedung Fenyang? Itu urusan pria, bukan urusan ibu. Ibu, Tuan Fan bilang, pria harus berprestasi dan membangun karir. Membela negara, sementara wanita membantu suami dan mendidik anak cucu. Kau ini, Fan Ruolin. Melawanku saja sudah cukup. Sekarang malah cuci otak anak-anakku. Asyeng, di dunia ini,
Tidak ada pekerjaan yang harus dibedakan berdasarkan gender. Apa yang bisa dilakukan pria, wanita juga bisa. Ibu bisa bekerja cari uang, begitu juga bisa merawat kalian di rumah. Ayah akan diejek. Ibu, ini tidak benar. Ini belum selesai bicara sudah lari. Apa ini juga diajarkan Tuan Fen? Pergi, minta maaf sama ibumu. Ibu. Maaf. Tidak apa, main saja. Ternyata, mengubah pemikiran anak-anak lebih sulit daripada menebus gedung Fenyang. King, kenapa kita harus datang ke akademi dan ditolak lagi? Semakin seperti ini, aku semakin harus datang. Menyerah hanya akan membuat kita tidak punya pilihan. Mereka membuat aturan dan perkataan itu hanya untuk mengurung wanita di dalam rumah. Aku tidak mau menuruti keinginan mereka. Tuan Fu dan Tuan Fen sedang bertengkar. Bertengkar. Sejak dulu, wanita harus menjaga kesucian dan ketenangan. Sebelum menikah ikuti ayah, setelah menikah ikuti suami. Dia begitu sering muncul di depan umum. Tidak pantas. Jika seorang wanita tidak punya ayah, saudara, atau suami, menurut Tuan Fen, kalau tidak muncul di depan umum, siapa yang akan menghidupinya? Bagus. Orang bijak berkata, pria terhormat menjauhi dapur. Tapi jika seorang pria tidak punya istri atau ibu, dan tetap menjauhi dapur, apa dia harus mati kelaparan? Kau berkelit. Pria dan wanita berbeda. Tidak bisa disamakan. Kenapa tidak bisa disamakan? Pertama sebagai manusia, baru kemudian dibedakan gender. Mengapa cita-cita manusia harus didefinisikan oleh gender? Wanita punya bakat dan cita-cita, mengapa tidak bisa terbang tinggi? Baik. Kepala sekolah, dengarkan. Ucapannya ini merusak tradisi. King Huai, ini hanya diskusi. Harus tahu kapan berhenti. King, mie dingin ini. Besok aku antar lagi. Di akademi, panggillah jabatan saya. Masih ketawa. Kelas dimulai. Kepala akademi sudah setuju kami bebas berjualan. Gosip-gosip itu tak perlu ditakuti. Nenek moyang saya punya kesadaran sehebat ini. Mengapa meninggalkan wasiat turun-temurun hanya untuk laki-laki? Kamu. Benarkah kamu Fu King Huai yang asli? Kenapa tanya begitu? Karena menurutku, kata-katamu tadi tidak seperti yang diucapkan pelajar desa. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Jangan-jangan kamu bukan Hi King King yang asli. Wah, malah dibalikin. Ini, pegang baik-baik. Hati-hati di jalan. Mau makan apa? Ini semua menu baru hari ini. Semua enak banget. Kakak datang. Semuanya.
Hari ini toko kami luncurkan blind box edisi terbatas. Hari ini kami tak hanya sediakan jajanan khas, tapi juga hadiah kejutan terbatas. Hadiah apa? Aku buka satu dulu. Terus melesat. Ini pertanda masa depanmu dalam ujian kekaisaran. Bisa terus naik, masa depan cerah. Gaya gambarnya, apa ini Su Yanjin? Karya asli Su Yanjin, si jenius. Su Yanjin. Aku jelas-jelas minta tolong Fu Qinghuai yang menggambar. Betul, ini khusus kusuruh. Penggemar Su Yanjin yang meniru. Ukuran kecil gini mudah disimpan, dibawa-bawa juga tak takut rusak. Ada yang bisa dimakan dan dilihat. Lebih hemat dari aslinya. Aku mau 10. Mau. Kalau mau, ikuti aturanku. Siapa yang berhak beli, putraku yang tentukan. Siapa putramu? Asheng. Demi teman sekelas, sisakan 1 untukku, mulai sekarang. Kamu saudaraku, bukan saudara, tapi kakak. Asheng, kasih aku 1. Serahkan padamu. Aku mau beli, jangan buru-buru, antri yang rapi. 1-1. Cuma cari sensasi, sampai uang anak kecil juga ditipu. Aku mau yang ini, aku duluan. Segera. Wanita memiliki 4 kebajikan. Pertama adalah kebajikan istri, kedua adalah ucapan istri, ketiga adalah penampilan istri, keempat adalah keterampilan istri. Mengenai kebajikan istri, tidak perlu punya bakat luar biasa. Mengenai ucapan istri, tidak perlu pandai berdebat. Mengenai penampilan, tidak perlu wajah yang sangat cantik. Sanyang, kepala gunung sudah setuju mengizinkan kami berdagang di sini. Jangan pedulikan dia, mari kita cari uang dengan baik. Menjaga kesopanan, tahu malu dalam bertindak, itulah yang disebut mematuhi kebajikan istri. Berjualan keliling jalan, terlihat di depan umum, itulah yang disebut tidak mematuhi kebajikan istri. Merusak adat istiadat. Ajaran ini sama sekali tidak bisa saya terima. Hari ini aku akan memberitahu dia, apa sebenarnya kebajikan istri yang sejati. Sanyang. Tuan Fan, sudah membaca buku selama ini, pasti haus sekali kan? Ayo, minum dulu untuk menghilangkan dahaga. Lepaskan. Kenapa bahumu tidak bisa bergerak? Ayo, biarkan Sanyang urai sedikit untukmu. Lepaskan. Di tengah terang hari. Aku adalah sarjana suci, bagaimana bisa membiarkan kamu mempermainkanku seperti ini? Bukankah kamu yang bilang, wanita harus lembut dan perhatian? Ini adalah perhatianku padamu loh, kenapa kamu tidak mau menerimanya? Kamu janda yang tidak sopan. Orang suci memiliki 3 hal yang harus diwaspadai. Ketika muda, energi darah belum stabil. Yang harus diwaspadai adalah nafsu terhadap wanita. Fan Lang, apakah kamu sedang memikirkanku? Fan Lang, kamu capek sudah membaca buku kan? Ayo sini. Istirahat sebentar. Tidak perlu. Kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan ini seharusnya aku yang tanya padamu kan? Ayo, biar Sanyang bantu kamu. Melonggarkan otot.
Apa ini tidak sopan sekali? Nyonya, itu terlalu keterlaluan, mimpi ini. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengganggu pikiranku. Berikan padaku, terima kasih. Ini bisa sangat meresap bumbu. Ini milikmu. King King, ini benar-benar segar. Berikan padaku, terima kasih. Oke. Ayo, terima kasih. Kualitasnya terlalu buruk. Penampilannya tidak bagus, kami tidak bisa menerimanya. Bawa kembali saja ya, Bu. Tunggu sebentar. Mentimun ini sebenarnya cocok banget buat dijadikan acar. Ayo Bu, simpan uang ini baik-baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. King King, mentimun ini tidak bisa dimakan, kenapa kamu masih mau menerimanya? Aku baru sadar, ketika kamu menyelamatkanku dulu. Bukan karena aku ada keistimewaan, tapi karena hatimu terlalu baik. Bukan begitu? Hatiku baik? Mari aku tunjukkan padamu, apakah aku orang baik atau tidak. Fenwolin, apa kamu di sini mengirimkan sayur dan buah? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu bahwa kalian malah menerima bahan makanan busuk begini? Untuk dijual ke pelanggan. Siapa bilang kami menerima ini untuk dijual ke orang lain? Bermain kata saja. Mentimun ini. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Ini adalah perbuatan tidak jujur dalam bisnis kalian. Aku akan langsung pergi ke kantor pemerintah untuk melaporkan kejahatan kalian. Kamu. Betapa bodohnya otakmu. King King, tunggu saja. Aku akan urus dia sekarang juga. Fenwolin, kamu berhenti. Kakakmu menyingkir. Aku akan melapor ke pejabat sekarang. Baguslah, silakan langkahiku dulu kalau mau pergi. Ayo langkahi. Ini? Hei. Bangun. Pantas saja. Fenwolin, bangunlah. Tubuhnya juga terlalu tidak tahan banting. Fenwolin, bangunlah. Jangan pingsan di sini dong. Fenwolin, bangunlah. Akhirnya kamu bangun juga. Aku hampir ketakutan mati. Bagaimana keadaanmu? Aku bermimpi lagi. Lihat dengan baik-baik, siapa aku ini? Hei! Kakakmu, kenapa kamu mendekatiku sejauh ini? Tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku biarkan kamu pingsan di sini saja. Biarkan beruang membawa kamu pergi. Terima kasih atas penyelamatanmu. Apakah kamu masih mau melaporkan kami? Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku akan balas budi padamu. Tapi ini dua hal berbeda. Jangan dicampur aduk. Kalau kamu berani melaporkan kami, aku akan kasih tahu semua orang soal hubungan intim kita. Ini buktinya. Ini buktinya. Bukan. Kamu ngomong asal. King beli timunnya cuma kasihan sama nenek-nenek itu. Bukan buat dijual lagi. Kamu juga ngomong asal tanpa cek fakta. Meski aku nggak sekolah, aku paham. Prinsip, jangan lakukan pada orang lain apa yang kau tak mau dilakukan padamu. Sekolahmu bertahun-tahun percuma.
Anjing penjaga dari mana ini? Hiking King. Lihat, gara-gara kamu kami jadi begini. Xiao Feng sampai takut keluar rumah. Masih berani ngomong senaknya? Hati nuranimu dimakan anjing ya. Resep ini kalian rampas. Bahannya kamu. Racik sembarangan di rumah. Istrimu jual anakku. Aku belum minta pertanggungjawaban, malah datang sendiri. Kalau nggak pergi, jangan salahkan aku nanti. Mau apa? Jangan harap pergi. Hidatian, Bayar dulu obatnya, baru boleh pergi. Hidatian. Aku bakal gebukin kamu. Hidatian, jangan dibuang. Hidatian, dasar pemboros. Bibitnya juga kamu taburin. Hidatian. Hari ini aku habisin kamu. Hidatian, bergerak. Hidatian, dasar pemboros. Berhenti. Ibu, FA. ibu, Kamu kakak harus jagain adik. Dengarkan ibu. ibu, datangnya pas banget. Ibu harus bela aku. Wanita ini nggak mau ngaku salah. Malah mukulin aku. Dasar tukang fitnah. Memang jitu caranya. Mukulin kamu ya? Aku mukulin kamu. Mukulin kamu ya? Aku akan memukulmu. Bu, kamu juga berani memukulku? Kamu anak durhaka. Berlututlah di depanku. Aku tidak mau berlutut. Setelah kupukul kamu, baru aku tahu. Kamu memanfaatkan aku sakit terbaring di tempat tidur terhadap kakak kandungmu sendiri. Melakukan begitu banyak hal yang bertentangan dengan moral dan kemanusiaan. Masih berani kamu datang ke sini buat ribut? Dia membela saya. Kamu sudah pikun ya? Aku adalah anakmu, orang yang akan merawatmu sampai akhir hayatmu nanti. Kok kamu malah memihak dia, anak yang sudah menikah dan menjadi barang ruginya? Kamu masih membantah? Kamu